Oke, teman-teman, halo semuanya. Jumpa lagi teman-teman ya dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram teman-teman gratis ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa guys, gue perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini tuh adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya ya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Teman-teman semua, Anda tidak bisa menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Nah, karena kan masing-masing kita tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda ya guys. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP. Ada penyuluh di semua KPP ya. Apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Gitu teman-teman ya. Dan gua tersedia secara gratis seperti biasa dan langsung live di live Instagram Pajak Smart ya setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke. Kita promo dulu nih buat teman-teman belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership ya, membership VIP bagi teman-teman yang perlu diskusi langsung dengan Awan dapat bergabung di program membership kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website www.siapatakutpajak.com ya. Ini program STP dulu nih. Teman-teman dapat bergabung di program membership ini sampai akhir Desember nanti ya. Kita akan tergabung dalam grup WhatsApp membership. Teman-teman bisa bebas diskusi dengan saya setiap hari, bebas saja ya. Dan kita akan ketemu setiap hari Jumat malam ya secara online di Google Meet ya, jam 8 malam setiap Jumat malam. Dan kita bebas saja mau membahas semua kasus-kasus pajak yang teman-teman mengalami ya. Dan kita juga ada konten eksklusif. Kita ada konten eksklusif, konten yang hanya tersedia untuk teman-teman di member saja ya, di member area saja. Membership kita aja. Oke, nanti teman-teman membership ini akan dibayar secara rutin ya, bisa bulanan, bisa per 3 bulan atau per tahun. Dan ada diskon khusus teman-teman ya, ada diskon khusus buat teman-teman yang mau bergabung ke membership ini. Silakan masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com guys. Oke, sebelum kita mulai diskusi ya, gue akan sharing dulu satu berita yang cukup bagus ya. Hari ini tanggal 30 September. Oke, gue putar dulu deh ya. Ini dia. Jadi ada berita terbaru hari ini ya. Begitu Cortex diterapkan, itu WP katanya nih ya, bisa menerima dan respon SP2DK secara online katanya. Wow, mantap ya. Jadi pembaruan sistem inti perpajakan ya, Cortex Administration System atau Cortex memungkinkan WP untuk menerima dan menanggapi surat SP2DK secara elektronik, artinya secara online, artinya tidak ada lagi yang namanya tidak transparan ya, semuanya menjadi transparan. Oke. Berdasarkan penjelasan dari simulator Cortex, surat permintaan SP2DK ya dari KPP bakal langsung masuk dalam menu dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Menu ini berisi berbagai dokumen perpajakan yang diperoleh wajib pajak ya. Ini termasuk dokumen produk layanan dan ketetapan seperti surat keterangan dan surat ketetapan pajak ya. Surat dari DJP seperti SP2DK dan undangan pembahasan. Serta dokumen perpajakan dari pihak lain seperti bukti potong PPh dan faktur pajak. Nah, setelah mengunduh dan membaca SP2DK, wajib pajak dapat merespon SP2DK melalui menu Taxpayer Services. Nah, luar biasa teman-teman ya. Untuk merespon SP2DK secara elektronik tersebut, WP dapat mengakses menu Taxpayer Services, submenu Administrative Services, kemudian pilih Create Administrative Service Request, tulis DJP dalam simulator. Melalui menu tersebut, WP bisa melampirkan beberapa dokumen pendukung yang dibutuhkan sebelum mengirim respon atas SP2DK. Setelah respon atas SP2DK dikirimkan, WP bakal langsung menerima BPE ya, bukti penerimaan elektronik. SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh KPP dalam rangka melaksanakan kegiatan P2DK ya. Adapun P2DK adalah kegiatan meminta penjelasan kepada WP atas data dan keterangan
berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban pajak yang belum dipenuhi. Dalam SE 5 tahun 2022 ya, diatur bahwa WP memiliki kesempatan untuk merespon SP2DK secara tatap muka langsung, tatap muka audiovisual, atau secara tertulis. Ini sudah jelas teman-teman ya, ada 3 cara untuk membalas SP2DK. Bisa ketemu langsung, bisa ketemu audiovisual, dan bisa secara tertulis ya. Namun, terdapat juga ruang bagi WP untuk merespon SP2DK secara elektronik dalam hal sistem DJP sudah siap ya, yaitu di Cortex nanti ya. SP2DK juga disampaikan secara elektronik melalui akun DJP online milik WP apabila WP telah mengaktifkan akun DJP online miliknya, katanya DJP online ya, untuk mengakomodir penyampaian SP2DK elektronik ya, di bunyi SE 5 tahun 2022. Respon atas SP2DK harus disampaikan 14 hari kalender ya, tanggal kirim SP2DK melalui faksimil, jasa pos, ekspedisi, kurir, atau tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak. Oke. Jadi sudah clear teman-teman ya, di masa depan kita itu semua transparan. Tidak ada lagi yang namanya pembicaraan diam-diam. Tidak ada lagi yang namanya pembicaraan yang tidak direkam ya, nggak ada ya. Semuanya wajib direkam, semuanya transparan sehingga tidak ada dusta di antara kita teman-teman ya. Dan jangan mau jatuh ke dalam jebakan dari oknum kalau kita dipaksa datang ke kantor pajak ya, padahal SP2DK itu bisa diselesaikan dengan 3 cara ya. Bertemu langsung bisa, ketemu audiovisual bisa, juga bisa pakai surat tertulis. Tidak harus datang ke sana ya, seperti yang diinginkan oleh para oknum-oknum pajak ya. Gitu teman-teman ya. Oke, apalagi di masa depan itu semua sudah online ya, sudah online, jadi akan lebih enak lagi. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tuliskan di bagian komentar teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab langsung ya. Ada pertanyaan dari Bapak Oki HTM. Kok mau tanya, Cortex sistem gimana infonya? Berjalan lancar Pak ya. Cortex itu lancar-lancar aja. Dan katanya sih akan segera launching tanggal 1 Januari. Kita tunggu Pak Prabowo ya. Karena begitu Pak Prabowo masuk, Menteri Keuangannya diganti, itu orang-orang bakal ditendang semua. Ya kan? Jadi orang-orang lama mungkin ditendang semua, diganti orang baru. Kalau orang barunya benar, seharusnya kan tidak ganti sistem. Tetapi kalau orang baru bawa timnya baru, bawa proyek baru, maka otomatis sistem diganti. Kalau sistem diganti, ya udah ganti total semuanya, ganti total, proyeknya ganti, vendornya ganti, bisa mundur gitu kan. Tetapi kita berharap nggak seperti itu ya, karena di pajak sejauh ini masih cukup oke lah ya. Menurut gua pajak masih cukup oke, tidak terlalu gitu-gitu amat gitu ya dalam hal korupsi. Gitu. Jadi mudah-mudahan orang baru masuk, Cortex tetap berjalan seperti biasa ya. Katanya sih Januari 2025 akan dimulai. Oke. Semua teman tuh Pak Oki HTM. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa. Mau tanya, jika PT lama membeli tanah untuk PT baru, jurnal akuntingnya gimana ya kok? Pemegang sahamnya sama. Terima kasih. Oke, PT lama beli tanah untuk PT baru. PT lama beli tanah untuk PT baru. Jadi mekanisme yang pertama yang bisa dilakukan adalah hutang piutang. Jadi PT lama kasih hutang kepada PT baru, kemudian PT baru beli tanah. Clear ya, hutang piutang. Nanti kalau hutang piutang dikenain bunga dong ya, kenain bunga, kemudian potong PPh 23 seperti biasa. Mekanisme kedua adalah PT lama itu bayar dividen dulu, ya, bayar dividen kepada para pemegang saham, kemudian pemegang saham itu setorkan dividen itu kepada PT yang baru menjadi saham, barulah PT yang baru itu membeli tanah pakai uang tersebut. Begitu caranya. Itu supaya tidak ada hutang piutang. Oke. Jadi cara pertama adalah hutang piutang dari PT lama kasih hutang ke PT baru, kemudian dibeli tanah. Cara kedua adalah PT lama bagi dividen, kemudian dividen itu disetor kepada PT yang baru sebagai saham baru, kemudian dibeli tanah. Begitu. Cara ketiga adalah PT lama beli tanah, kemudian jual kepada PT baru. Gitu. Tetapi kan repot tuh, jadi 2 kali balik nama ya. Begitu sih, Bu. Oke, jadi paling gampang hutang piutang sama setoran modal sih. Setoran modal yang paling enak lah. Gitu, Bu. Oke, semangat bantu Bu Lisa Mona. Ibu Revalian, tutorial bayar pajak buat yang pertama kali mau bayar pajak, apa saja yang harus dilakukan Pak? NPWP belum punya. Oke, yang pertama adalah bikin dulu NPWP Bu.
Kalau belum punya NPWP nggak bisa bayar pajak ya. Jadi yang pertama bikin NPWP dahulu. Ibu bikin NPWP di menu online ya, di menu online yang namanya irek.pajak.go.id ya. EREG ya, e-registration ya, EREG ya. ereg.pajak.go.id. Bikin dulu NPWP di situ. Setelah NPWP jadi, ibu datang ke kantor pajak, minta nomor EVIN. Nah, setelah nomor EVIN-nya dapat, maka Ibu mulai men-setting secara online yang namanya DJP Online, yaitu website yang namanya djponline.pajak.go.id ya, djponline.pajak.go.id. Di situ daftarkan diri, kemudian Ibu bisa bayar pajak di situ dengan klik menu yang namanya menu e-billing atau menu bayar. Oke? Langkah pertama bikin NPWP di IREG ya, website ireg.pajak.go.id. Langkah kedua adalah datang ke kantor pajak bikin nomor EVIN. Langkah ketiga adalah mendaftarkan DJP online di website djponline.pajak.go.id. Langkah keempat adalah klik menu bayar kalau mau masuk ke pembayaran pajak. Gitu, Bu. Nanti di bayar pajak itu akan ada pilihan. Ibu mau pilih jenisnya apa? PPh 21 kah, PPh final kah, atau PPh apa? Di situ pilihannya, Bu. Oke. Di YouTube sih banyak, Bu, tutorialnya kalau mau. Oke. Semua teman tuh Bu Revalian. Ibu di JJJ 21. Malam kok mau tanya, malam Bu DJJ. Tarif dividen tax treaty Indonesia Netherlands berapa ya kok? Wah, saya nggak yakin, Bu. Soalnya saya nggak gitu paham kalau internasional ya. Saya lihat 5%. Kalau di bawah 10%, apa lebih baik WNA tersebut tidak perlu buat MPWP di sini? Makasih kok. Oke. Feeling ini maksudnya WNA kerja di Indonesia, Bu ya. Kalau WNA kerja di Indonesia, maka alangkah baiknya dia bikin NPWP di Indonesia aja deh. Bikin NPWP di Indonesia sehingga dia kena pajak sesuai dengan PPh 21 di Indonesia. Gitu sih, Bu. Karena kalau dia kerja di Indonesia dipotong PPh 26 itu tetap kena 20%. Nggak bisa tax treaty. Tax treaty itu berlaku kalau kita bayar ke luar negeri. Tetapi kan kalau dia kerja di Indonesia, maka itu harus kena PPh 26 atau dia bikin NPWP kemudian kena PPh 21. Gitu sih. Kalau orangnya sudah ada di Indonesia, maka lebih baik bikin NPWP Indonesia menggunakan PPh 21. Gitu, Bu. Oke. Semoga teman tuh Bu JJJ. Ibu Revalian, kira-kira kapan pengumuman PPh final UMKM diperpanjang? Yang pasti setelah 20 Oktober, Bu ya. Setelah si Prabowo dilantik, menterinya sudah jelas, kita tunggu. Beberapa hari kemudian, kita tunggu deh. Apakah dia akan tendang semua orang-orang Kementerian Keuangan, dia ganti orang baru, atau dia pertahankan beberapa orang. Nah, nanti tim yang baru terbentuk inilah yang akan kita tahu mereka ini maunya apa, gitu. Apakah mereka mau diperpanjang atau mereka maunya seperti itu, gitu, Bu. Kita tunggu ya. Setelah 20 Oktober, setelah Prabowo dilantik, gitu. Setelah sudah jelas siapa Menteri Keuangan dan setelah sudah jelas siapa-siapa orang yang nanti akan ditunjuk menjadi pelaksananya, gitu, Bu ya. Semua teman tuh Bu Revalian. Ibu Rosli Gomez, apakah dua rumah tersebut yang sudah berubah nama anak perempuan terpotong nih, Bu? Tadi nggak ada Ibu Rosli Gomez, mohon maaf nih. Tadi nggak ada kayaknya, terpotong Bu ya. Coba diketik lagi awalnya apa tadi, Bu? Oke, kita kembali ke Ibu Rosli Gomez. Apakah dua rumah tersebut yang sudah berubah nama anak perempuan juga dicatat di SPT anak perempuan kah? Suami istri NPWP masing-masing. Terima kasih kok. Saya masih belum nangkap awal ceritanya bagaimana, Bu ya. Jadi ini kalau ini hibah ya. Kalau ini hibah kepada si anak perempuan, kemudian si anak itu sudah menikah, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah di harta ini digabung ke suaminya, ke SPT suaminya, atau boleh juga harta ini dilapor di SPT dia sendiri, apakah MPP dia. Itu dua ini boleh dilakukan dan dua ini tidak kena pajak. Jadi nggak ada masalah, Bu. Ya. Jadi silakan mau dilapor di MPP istrinya boleh, mau dilapor di MPP suaminya boleh. Walaupun mereka ini pisah harta, walaupun mereka ini memilih terpisah MPP-nya, tetap saja boleh MPP harta istri dilapor ke suami juga sama aja, juga nggak ada masalah.
Gitu sih, Bu. Nah, sama teman tuh Bu Rosli Gomez. Bapak Alki 22. Apakah yang dimaksud dengan pajak yang terhutang dapat dihitung secara jabatan? Jadi gini, orang pajak tuh boleh menghitung nilai pajak kita suka-suka dia. Itu maksudnya, Pak. Itu maksudnya ya. Jadi negara kalau tidak dapat data dari kita, dia merasa kita bersalah, dia boleh menentukan nilai pajaknya. Gitu, Pak. Dari mana dia menentukan? Ya terserah dia. Dari data benchmark bisa, dari asumsi dia bisa, dari suka-suka dia lah, gitu ya. Jadi negara boleh menentukan pajak secara sewenang-wenang kepada masyarakatnya. Itulah definisi dari menghitung secara jabatan, gitu. Tetapi tentu saja tidak boleh sewenang-wenang, ya kan? Tentu saja ketika dia menghitung pajak secara jabatan itu harus punya dasarnya, punya dasar hukumnya, punya dasar bukti-buktinya, punya dasar dokumennya, gitu ya. Kalau nggak ada bukti-bukti, kemudian dia menentukan sembarangan, itu juga salah, gitu ya. Gitu, Pak. Jadi tetapi memang cukup luas kewenangan dari kantor pajak. Dia boleh menentukan pajak secara jabatan, secara paksa maksudnya, gitu. Oke, sama teman tuh Pak Alki 22. Ibu di JJJ 21. Dokumen apa saja yang diperlukan jika mendapatkan dividen untuk WNA? Berarti kan maksud Ibu WNA ini punya saham di sebuah PT gitu Bu ya. Kalau WNA punya saham di sebuah PT, maka kemungkinan besar dia sudah punya NPWP sih Bu ya. Kalau dia sudah punya NPWP, maka normal-normal aja RUPS-nya. Tinggal dibuat RUPS untuk pembagian dividen, normal-normal aja. Gitu sih. Tetapi kalau dia belum punya NPWP, maka ini akan berlaku agak ribet dividennya ya. Akan berlaku menjadi tax treaty. Nah betul nih, tax treaty tadi Ibu bilang nih. Ini akan menjadi tax treaty. Kalau dividen mesti cek lagi ke tax treaty-nya bisa 10%, bisa 5% gitu sih. Betul tadi kata Ibu ya. Ini akan dipotong PPh 26 atas dividen. Dokumen-dokumennya nggak perlu dokumen apa-apa sih. Cuman kan karena dia kan dia sudah pemegang saham kan. Tinggal dipotong aja. Oke Bu, sama teman tuh Bu DJJ. Kemudian Bapak Skolastika 777. Malam kok, salam kenal. Malam Pak, Ibu Skolastika. Tolong tanya, kalau beli mobil baru secara kredit di bulan Mei 2023, belum dimasukkan di kolom asetnya SPT 2023. Kalau dilakukan pembetulan bulan ini, apakah kena denda? Berapakah dendanya? Terima kasih pencerahannya. Jadi gini Bu, Ibu melakukan pembetulan di bulan ini, itu betul ya. Silakan dibetulkan. Apa yang dibetulkan, ya kan? Yang dibetulkan adalah di bagian harta, ya. Di bagian harta, Ibu betulkan dengan cara memasukkan harta baru, namanya mobil, ya kan? Nah, harta ini tidak langsung berhubungan dengan nilai pajak, Bu. Oke? Yang kena pajak itu bukan harta, yang kena pajak adalah penghasilan. Nah, sekarang lihat dulu di SPT 2023, apakah penghasilan Ibu sudah dilapor semuanya? Kalau penghasilan ada yang belum dilaporkan, nah disitulah kena pajak. Oke? Jadi kalau Ibu nambah harta mobil tetapi tidak ada tambahan pajak, tidak ada tambahan penghasilan, maka pembetulan SPT ini itu tidak perlu bayar pajak, ya. Tetapi kalau Ibu menambah harta sekaligus menambah penghasilan, maka penghasilan tambahan inilah yang kena pajak. Nah, dendanya berapa persen? Dendanya itu sekitar 1% kalikan jumlah berapa bulan terlambatnya. Oke. SPT tahunan 2023 itu kan maksimal dibayar 31 Maret 2024. Nah, sekarang sudah bulan September. Nah, tinggal dihitung tuh berapa bulan terlambatnya. Kira-kira 1% kalikan jumlah bulan kalikan nilai pajak yang nanti ditambahin waktu ketika pembetulan. Gitu, Bu ya. Jadi pembetulan SPT belum tentu nambah pajaknya. Gitu. Pembetulan SPT, Ibu mesti mengkoreksi nilai harta dan penghasilan belum tentu dikoreksi ya. Kalau penghasilan dikoreksi berarti kan Ibu akan nambah pajak. Gitu, Bu. Semua teman tuh Bu, Skolastika 777. Bapak M Sakti 72. Malam kok, malam Pak M Sakti. Ada teman terima SP2DK dan pas dicek ternyata laporan SPT Badan 2022 tersebut salah menurut temuan pajak.
Apakah bisa kita bikin pembetulan SPT badan? Karena menurut AR nggak bisa. Jawabannya bisa, Pak ya. Jawabannya bisa ya. Gua sampai banyak orang komplain nih ya. Karena SP2DK itu boleh apa nggak sih pembetulan? Jawabannya boleh ya. Jawabannya boleh ya, teman-teman ya. Tidak ada larangan di dalam undang-undang manapun untuk orang pembetulan SPT. Justru ketika SP2DK itu boleh pembetulan. Justru produk dari SP2DK adalah pembetulan. Ya, hasil dari SP2DK adalah pembetulan SPT. Gitu. Jadi AR-nya salah ya. AR itu error dan salah kalau dia bilang tidak boleh pembetulan atau dia tahan dulu pembetulan harus ACC dia. Nggak perlu ya. Pembetulan SPT tidak perlu ACC AR. Oke, kecuali sudah pemeriksaan. Kalau sudah pemeriksaan, itu SPT sudah tidak bisa dibetulkan. Gitu ya. Tetapi kalau SP2DK, maka pembetulan itu masih bisa dilakukan dan tidak harus pertimbangan dengan AR dan tidak harus persetujuan AR, tidak wajib. Gitu. Namun pada umumnya Pak ya, pada umumnya kita berkomunikasi dengan AR. Oke. Pada umumnya kita komunikasi dengan AR, kita sepakati dulu baru pembetulan. Pada umumnya seperti itu. Tetapi kalau Bapak merasa ketemu oknum, ketemu orang nggak beres, ya udah, Bapak langsung lapor aja, langsung lapor, langsung pembetulan, kasih dia bukti lapornya, tempel ke mukanya, udah gitu aja. Gitu Pak ya. Jadi intinya SP2DK itu boleh pembetulan dan tidak wajib menunggu ACC AR. Oke? Semua teman tuh Pak M Sakti 72. Bapak W Bare Mitchell. Malam kawan. Halo Pak W Bare Mitchell. Malam Pak. Bapak Ion Virgo 90. Malam kok, malam Pak Ion. Mau tanya, kalau WPOP, kalau yang tadinya pencatatan, jika menjadi pembukuan, apakah jadi sama pembukuannya kayak layaknya CV, PT, ada neraca, laba rugi, dan lain-lain? Jawabannya betul Pak ya, sama persis. Yang namanya pembukuan itu di mana-mana sama ya. Mau dia orang pribadi ataupun badan sama saja. Ada laba rugi, ada neraca, dan ada buku besar. Gitu Pak. Nah, cuman orang pribadi jadi kacau. Kenapa? Karena orang pribadi itu di SPT orang pribadi itu tidak mengakomodir yang namanya laporan neraca. Ya kan? SPT orang pribadi tidak mengakomodir laporan neraca. Akhirnya akan menjadi kekacauan di neraca itu mana harta yang dalam rangka usaha, mana harta yang dalam rangka bukan usaha. Kan pusing. Mana uang masuk yang dalam rangka usaha, mana uang masuk yang bukan usaha. Kan kacau. Ya. Jadi lebih baik kalau emang mau pembukuan, bikinlah badan, Pak. Pisahkan NPWP-nya, bikinlah CV, PT, PTP untuk memisahkan laporan keuangan. Gitu, Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Ion Virgo. Bapak W. Bare Mitchell, tolong tanya, apa sejumlah uang yang diberikan kepada orang tua dengan dibukakan rekening bank atas nama orang tua yang nanti akan masuk di SPT anak itu dikenakan pajak penghasilan? Thank you kok. Jawabannya tidak Pak ya. Jadi kalau dari anak kasih orang tua ataupun orang tua kasih kepada anak itu kan namanya hibah. Kalau hibah itu tidak kena pajak. Ya, yang penting di anaknya itu sudah bayar pajak sebelumnya. Gitu. Jadi contohnya si anak dia dagang nih, dia dagang menghasilkan uang dikasih ke bapaknya. Nah, dagangnya itu sudah bayar pajak. Gitu aja yang penting. Jadi ketika dia dagang sudah bayar pajak, hasil bersihnya dia kasih ke bapaknya, boleh dong, ya kan? Ketika dia kasih ke bapaknya, dia tinggal bikin surat hibah, ya udah itu tidak usah kena pajak. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak W. Bare Mitchell. Bapak Miko di 168. Malam kok, malam Pak Miko di. Tanya, saya dagang bayar pajak UMKM 0,5%. Saya ada jual USD, ada keuntungan 35 juta. PPH jadi berapa dan lapor SPT di halaman berapa? Mohon penjelasannya. Oke, jadi gini, Bapak laporkan di formulir SPT tahunan di lampiran 1 halaman 2. Oke, lampiran 1 halaman 2 paling bawah ada yang namanya keuntungan dari penjualan harta. Oke, lampiran 1 halaman 2 paling bawah ada yang namanya keuntungan dari penjualan harta. Tuliskan di situ 35 juta. Oke, nanti otomatis angka itu akan masuk ke halaman induk. Di halaman induk nanti akan terhitung. 35 ini masih di bawah PTKP, artinya masih tidak kena pajak.
gitu ya. Jadi penghasilan yang masih di bawah PTKP itu tidak usah kena pajak. Jadi Bapak tinggal masukin aja ke lampiran 1 halaman 2 paling bawah di situ masukin, nanti otomatis terhitung ya. Kalau memang semua penghasilan Bapak masih di bawah PTKP berarti tidak usah bayar pajak. Simple, sesimpel itu ya. Semua terbantu Pak Miko di 168. Ibu Yuni Yudhistiro, kok pencabutan PKP itu akan diperiksa lapangan nggak? Jawabannya akan iya, pemeriksaan lapangan ya. Jadi hati-hati kalau mau cabut PKP ya teman-teman ya, hati-hati. Ini hal yang tidak mudah dilakukan dan berpotensi menimbulkan masalah baru ya. Jadi kita kalau mau cabut PKP harus sudah siap pemeriksaan ya. Karena cabut PKP pasti akan diperiksa. Oke. Nah, semua teman tuh Bu Yuni Yudhistiro. Bapak Oki HTM, kok gimana kalau manajer sudah sakit stroke, sedangkan sekarang dapat SP2DK, gimana solusinya? Nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. Mau ada sakit stroke, sakit jantung, nggak ada masalah. Intinya kita jawab SP2DK-nya apa adanya. Oke? Kalau kita tidak bisa menjawab, kita bilang, kita nggak bisa jawab. Gitu. Kalau memang kita bisa jawab, kita jawab ya. Dan jawablah pakai tertulis Pak, pakai surat tertulis ya. Pakai surat tertulis, jelaskan poin A begini, poin B begini, poin C begini. Kasih dia penjelasan yang lengkap. Gitu Pak Oki. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Oki. Nggak ada masalah ya. Cuman semoga sehat-sehat ya manajernya ya. Bapak Danaga 6009. Malam Pak Wan, malam Pak Danaga. Mau tanya, kalau PPh final 0,5% berakhir tahun ini. Tahun depan saya oper ke nama istri. Padahal kami tidak ada perjanjian pisah harta. Apakah di masa mendatang terpotong Pak ya? Apakah di masa mendatang terpotong Pak? Terpotong ya. Intinya nggak ada masalah Pak. Intinya nggak ada masalah. Silakan dilakukan Pak Danaga. Tetapi nanti ya setelah Prabowo dilantik, kita tunggu nih bulan November, bulan Desember, kira-kira dia perpanjang apa enggak, gitu ya. Kalau dia perpanjang berarti selesai, semua ini beres nih, semua urusan ini beres nih, nggak ada lagi ribut-ribut mengenai PPh final berakhir ya. Tetapi kalau dia tidak perpanjang, maka Bapak boleh pakai MPP istri ya. Dan ada atau tidak ada pisah harta tidak pengaruh ya. Ada atau tidak ada pisah harta tidak terpengaruh. Oke, silakan bikin MPP istri nanti di bulan Januari, kemudian tinggal dimulai PPh final 0,5% selama 7 tahun. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Danaga. Bapak Rence 88, kok mau tanya? Ibu ya. Kalau pegawai yang di bawah PTKP, apakah dilaporkan di e-Bupet PPh 21? Jawabannya dilaporkan Bu ya, dilaporkan. Jadi walaupun orang itu di atas PTKP ataupun di bawah PTKP, orang itu tetap dibikinkan 1 lembar bukti potong setiap bulan dan dilapor di bulan tersebut ya. Jadi sekarang itu PPh 21 di sistem TER ini ya, semua pegawai yang menerima gaji itu perlu dibikinkan bukti potongnya walaupun nilai pajaknya 0. Tetap dibikin bukti potong setiap bulan 1 lembar dan dilaporkan. Oke. Kenapa begitu? Karena orang pajak mau tahu berapa sih gaji orang itu. Gitu loh ya. Orang pajak mau tahu pegawai kita tuh berapa gajinya. Selama ini orang pajak tuh kehilangan jejak ya. Selama ini orang pajak kehilangan jejak berapa sih gaji-gaji orang-orang ini? Kehilangan jejak karena kan digabung. Sekarang udah nggak boleh. Sekarang satu-satu harus diungkapkan berapa gajinya. Sama teman tuh Bu Rence 88. Ibu Serenity 385. Malam Bu Serenity. Anak bikin MPP apa mengurangi nilai PTKP orang tua? Jawabannya enggak juga ya, tetapi umumnya Bu ya, umumnya orang sudah punya MPP, kan dia sudah dewasa, dia sudah mandiri ya, alangkah baiknya dia dikeluarkan dari PTKP. Gitu Bu ya. Kan dia sudah punya MPP. Berarti kan asumsinya dia sudah punya penghasilan kan? Asumsinya dia punya penghasilan dan dia sudah dewasa dan sudah mandiri. Kalau dia sudah dewasa mandiri, ya udah selayaknya dia tidak lagi di PTKP orang tuanya. Gitu Bu ya. Namun kalau memang orang tuanya merasa, gue masih kok kasih makan dia, gue masih kok kasih dia tunjangan hidup gitu kan, ya sudah, boleh jadi PTKP ya. Ya nggak seberapa lah, cuma nambah 4,5 juta gitu Bu ya. Cuman menurut saya kalau memang dia sudah dewasa, ya udahlah, biarkan dia mandiri, biarkan dia berpetualang dengan hidupnya sendiri. Gitu Bu ya. Cuma teman tuh Bu Serenity. Ibu di JJJ 21.
WNA itu sebagai investor dan sebagai pemegang saham. Dia tidak apply working kitas, makanya nggak bisa dapat gaji kok. Jadi cuma dapat dividen. Oh, oke. Ya udah Bu, potong PPh 26 aja Bu. Potong PPh 26, kemudian tax treaty diberlakukan ya. Mungkin cuma 5 atau 10% sih. Nggak apa-apa lah, potong itu aja Bu. Daripada ribet ya. Nanti potongnya itu menggunakan metode PPh 26, pakai NPWP-nya itu pakai nomor NPWP dia di sana ya, pakai TIN ya. Tax Identification Number, pakai TIN-nya dia di sana. Gitu sih Bu. Oke. Sama teman tuh Bu DJC. Ibu Aike Nindo. Malam kok, malam Pak Aike ya, Pak Aiken. Kalau PPh final UMKM habis, mau buat PTP di Januari 2025, masih aman ya kok? Jawabannya masih Pak, santai aja Pak. Januari boleh, Februari boleh, Maret boleh. Santai aja, nggak usah buru-buru sih, gue bilang teman-teman ya, nggak usah buru-buru. Kita tunggu nih Prabowo, apakah akan diperpanjang apa enggak. Kita sih yakin diperpanjang, tapi kita tunggu aja ya. Gitu Pak ya. Santai aja, santai. Januari boleh, Februari boleh. Oke. Sama teman tuh Pak Aiken Nindo. Bapak Aiken Nindo, maksud saya mulai proses bikin PTP di Januari 2025. Boleh Pak, boleh. PTP itu bikinnya 1 hari jadi Pak. 1 hari jadi ya. Bahkan kalau udah jago paling 10 menit jadi Pak. 10 menit, 20 menit jadi Pak, beres ya. PTP itu bikinnya murah dan cepat dan langsung jadi. Jadi nggak usah khawatir, santai aja Pak, santai. Kalau sudah jadi mau dicabut susah ya. Sudah jadi mau dicabut nanti pemeriksaan, jadi repot. Jadi santai aja. Bisa Januari, bisa Februari, nanti aja Pak, santai. Semua teman tuh Pak Aiken Indo. Ibu Yuliana Lee, kok kalau sudah keluar SP2DK, apakah masih bisa pembetulan? Jawabannya masih bisa dan bisa langsung dan tidak harus nunggu si AR ACC kita ya, tidak harus nunggu. Jadi biasanya kalau saya Bu ya, kita koordinasi dengan AR. Kita koordinasi, kita deal dulu, kita sepakati dulu angka yang mau dibayar berapa, mekanismenya bagaimana, barulah kita pembetulan. Oke? Tetapi kadang-kadang kita ketemu oknum nih. Kalau kita ketemu oknum AR, ya udah langsung kita pembetulan, nggak usah basa-basi, kita kirim surat balasan seperti ini pembetulannya beres. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah SP2DK boleh pembetulan? Jawabannya boleh, gitu ya. Justru SP2DK itu produknya adalah pembetulan, ya. Penyelesaian SP2DK adalah pembetulan SPT, bukan yang lain. Gitu. Jadi boleh pembetulan dan tidak wajib ACC dari AR ya, tidak harus menunggu deal dengan AR, tidak harus. Cuman biasanya kita deal dulu baru pembetulan. Tetapi kalau nggak mau deal, langsung aja pembetulan, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, semua teman-teman tuh Bu Yuliana Lee. Ibu Ningkawa, usaha dari Oktober 2022, bikin MPWP Januari 2023. Mulai bayar pajaknya 2023 saja boleh? Jawabannya boleh Bu ya. Jadi bayarnya 2023 betul, tetapi lapornya tetap 2022 ya. Jadi SPT tahunan 2022 tetap harus dilapor karena kan sudah ada MPP nih. Sorry. MPP 2023 ya. Oh, sorry. MPP 2023 baru bikin ya kan. Bayar pajaknya mulai dari 2023. Ya boleh Bu, boleh. Kan kita baru mulai Oktober 2022 nih. Oktober, November, Desember cuma 3 bulan dagang, ya paling berapa sih hasilnya? Nggak banyak lah ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti Bu, tahun depan 2023 baru bikin SPT. Nggak apa-apa lah. Gitu. Kalau Ibu berniat baik boleh. Lapor mundur 2022 boleh kalau berniat baik gitu ya. Tapi cuma 3 bulan usaha ya nggak seberapa lah hasilnya ya. Langsung ke 2023 aja Bu. Kalau menurut saya sih nggak terlalu masalah lah. Itu mah cuma 3 bulan. Langsung nanti lapor SPT 2023 aja. Sementara itu Bu Ningkawa. Bapak Mikoh di 168. Tanya lagi kok. PPh 0,5% berakhir tahun 2024. Selanjutnya 2025 mau pakai norma. Jadi bayar PPh yang tahun 2025 apa patokannya? Dari yang 2024 mohon penjelasannya. Makasih kok. Maksud Bapak bayar PPh 25 ya. Nah, jadi teman-teman, PPh 25 tahun 2025 itu tidak usah dibayar. Karena tahun pertama menggunakan PPh umum, itu tidak usah bayar PPh 25. Gitu ya. Jadi tahun pertama menggunakan PPh umum yaitu di tahun 2025 itu tidak usah dulu bayar PPh 25. Nah, PPh 25 nanti dibayar di tahun kedua, di tahun 2026 berdasarkan SPT tahunan 2025. Gitu ya.
Mudah-mudahan nangkap ya Pak ya. Jadi 2024 PPh final, 2025 PPh umum, tetapi nggak usah bayar PPh bulanan 25. Nanti 2026 PPh umum yang kedua, barulah mulai bayar PPh 25 bulanan. Berdasarkan SP tahunan 2025. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Miko di 168. Bapak Danage 6009. Apakah di masa mendatang akan dipersoalkan oleh AR? Gimana menurut Pak Awan? Makasih. Nggak ada masalah Pak. Tadi Pak Danaga mengenai apa ya? Saya lupa. Intinya nggak ada masalah ya Pak Danaga. Tadi mengenai apa tuh Pak Danaga? Oh, yang istri tidak ada pisah harta ya? Tidak masalah Pak. Tidak ada masalah. Mau punya pisah harta atau tidak punya pisah harta itu tidak masalah. Apakah AR bisa bertanya? Jawabannya bisa. Nggak ada masalah. Dan ketika dia bertanya, kita menjelaskan apa adanya. Nggak masalah. Gitu Pak ya. Jadi kita tidak usah takut dengan AR. Kalau dia persoalkan, ya kita jawab apa adanya ya. Kita jelaskan. Gitu. No worry. Nggak apa-apa. Oke. Semua teman tuh Pak Danaga 6009. Ibu Chung Linda, kok kalau PT baru mulai Juni 2022, UMKM 0,5%, berakhirnya tarif tersebut kapan ya kok? Oke, jadi gini Bu Linda, kita jangan lihat PT itu kapan mulai UMKM-nya, tapi kita lihat PT itu kapan mulai berdirinya. Kalau PT itu berdiri mulai 2022, maka 3 tahun ya, 2022, 2023, 2024. Artinya berakhir di Desember 2024 tahun ini. Tapi kalau PT itu sudah berdiri tahun 2021, walaupun dia baru mulai dagang di 2022, maka tetap dihitung dari 2021 ketika PT berdiri. Oke? Jadi PT itu bisa menggunakan 0,5% 3 tahun sejak dia berdiri, bukan sejak dia mulai dagang, bukan sejak dia mulai pakai UMKM-nya. Oke? Gitu, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Chung Linda. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa. Jika PT tidak mengembalikan LB PPh 21, apakah yang harus dilakukan? Terima kasih. Wajib Bu ya, wajib dikembalikan ya. Jadi PT itu wajib merestitusi PPh 21 kalau dia tidak mau dikompensasi. Oke? Tetapi biasanya PPh 21 itu dikompensasi. Oke? Biasanya PPh 21 itu biasanya memang harus dikompensasi ke bulan-bulan berikutnya, Bu. Nggak ada masalah sih. Oke, tapi mungkin maksud Ibu mengembalikan kepada si pegawai gitu Bu ya? Mengembalikan kepada si pegawai ya? Itu wajib Bu ya, wajib dikembalikan kepada si pegawai karena itu memang haknya dia dan ini juga untuk memperlancar akunting kita. Kalau kita nggak kembalikan nanti akunting kita ribut, akunting kita bermasalah, bingung kita nanti gimana menjurnalnya, gitu kan? Jadi sebaiknya tetap dikembalikan, ikutilah prosedur, kemudian LB PPh-nya dikompensasi ke masa berikutnya atau ke pegawai-pegawai yang lain. Gitu Bu, nggak masalah sih. Oke, semua teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Jestra Wijaya, kapan pajak mempunyai kewenangan untuk blokir rekeningku? Sudah lama Pak ya, sudah sejak lama. Apakah ketika terjadi pemeriksaan atau bisa dalam proses surat SP2DK? Oh, sorry Pak ya, maksud Bapak tahapan apa gitu ya? Jawabannya adalah dalam tahapan penyitaan, jurusita ya. Jadi ketika pemeriksaan dia belum bisa blokir. Ketika SP2DK terbit juga belum bisa blokir ya. Jadi dia hanya bisa blokir ketika sudah selesai pemeriksaan, kemudian kita nggak bayar-bayar, kita tidak melakukan upaya hukum, tidak melawan, kemudian masuk ke jurusita. Nah, ketika masuk ke jurusita itu boleh boleh diblokir. Gitu Pak ya. Jadi SP2DK masih tidak ada usaha pemblokiran. Ketika pemeriksaan juga tidak ada pemblokiran ya. Setelah pemeriksaan selesai, sudah terbit SKPKB-nya, tagihan pajaknya, kemudian kita tidak melawan, maka masuk ke proses jurusita. Nah, di jurusita inilah bisa melakukan usaha upaya pemblokiran. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Jestra Wijaya. Jadi buat teman-teman ya, kalau Anda diperiksa pajak, kemudian Anda merasa orang pajaknya nggak benar, atau Anda merasa tidak punya uang untuk membayar, maka cuma ada satu opsi, yaitu melawan. Ya, jadi ketika kita lagi terpojok, kita harus memilih antara mati atau melawan, ya kita mesti melawan, kan gitu. Jadi kalau memang nggak bisa bayar atau tidak mau bayar, maka harus upaya hukum. Upaya hukum itulah yang bisa memperlambat proses pembayaran, gitu Pak ya. Nah, teman-teman tuh Pak Jestra. Ibu Yuliana Lee,
Untuk laba perusahaan itu, apakah ada benchmark yang menentukan maksimal berapa usahanya? Jawabannya ada, Bu, ya, tetapi nggak usah pusing, ya. Jawabannya ada di kantor pajak, tetapi kita nggak usah pusing, kita mesti ikuti kondisi sebenarnya, oke? Kita ikutilah kondisi sebenarnya, kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi, kalau untung besar ya besar, kalau untung kecil kecil, gitu, Bu. Jadi kita jangan jangan terpatok sama benchmark ya, jangan terpatok sama benchmark, nanti kita malah harus mengotak-atik laporan kita demi untuk memenuhi si benchmark itu, malah error, malah salah, gitu ya. Jadi ikutilah kondisi sebenarnya, Bu. Nggak usah pusing dengan benchmark-benchmark gitu-gituan. Gitu, Bu, ya. Oke. Nah, selamat bantu, Bu Yuliana Lee. Ibu Ayu Riza. Malam, Bu Ayu. Ingin bertanya, apakah karyawan yang gajinya di bawah PTKP tetap wajib dibuatkan bukti potong? Jawabannya wajib ya, wajib. Karyawan di bawah PTKP ataupun di atas PTKP, pokoknya diterima gaji, Rp1 pun diterima gaji, maka dia sudah wajib dibikinkan bukti potong. 1 lembar pada 1 bulan tersebut. Gitu, Bu, ya, wajib. Kenapa begitu? Karena negara mau tahu siapa saja pegawainya, berapa saja gajinya. Karena negara mau mengincar setiap orang di negara ini, mau tahu berapa sih gaji mereka. Siapa tahu dia kerja di beberapa PT, gitu kan? Nah, gitu, Bu. Selamat tuh, Bu Ayu Riza. Bapak Sesecen, kawan, CV yang sudah beberapa tahun lapor nihil, apakah boleh dinonaktifkan NPWP-nya? Jawabannya boleh, Pak, ya, di NE kan ya, pakai formulir NE boleh. Apakah akan diperiksa orang pajak apabila nonaktifkan NPWP-nya? Terima kasih sebelumnya. Jawabannya bisa terjadi, tetapi kalau memang nyata-nyata nggak ada apa-apa lagi ya bolehlah, gitu ya. Cuman lihat dulu nih, apakah dulunya dia pernah berjaya ya. Kalau dulunya dia pernah berjaya, punya uang banyak, punya aset besar, punya usaha besar, ya lapor nihil aja deh, nggak usah cari gara-gara, gitu, Pak, ya. Tetapi kalau memang sejak awal usahanya nggak jalan, kemudian nggak ada apa-apa, udah nggak ada duit juga, ya sudahlah, boleh di NE kan ya, non efektif namanya. Jangan dicabut, Pak, ya. Kalau dicabut maka pasti diperiksa. Tetapi kalau NE itu biasanya nggak diperiksa, cuma diperiksa-periksa dikit, dicek-cek dikit, diteliti, ya udah diterima NE-nya. Gitu, Pak. Semangat tuh, Bu Sese Chen. Bapak Vincentius Sungkono. Malam Pak Vincent. Bila ada oknum yang mengaku dari DJP dan WA kita untuk masalah update data, mengaku sudah pernah email tapi tidak bisa direspon, ini benar atau tidak ya, Pak? Terima kasih. Jawaban saya adalah langsung diblokir, Pak, ya. Langsung diblokir, bilang ke dia, kalau mau kirim surat, tolong kirim surat resmi kepada saya. Saya nggak akan jawab secara WhatsApp. Gitu aja, Pak. Ya, langsung diblokir, Pak. Itu penipuan. Bahaya ya, bahaya sekali penipuan. Oke, selamat bantu Pak Vincent. Ibu di JJJ 21. Kalau formulir DGT1 itu apa ya kok? Saya dengar katanya kalau tax treaty harus lampirin DGT1. Betul, Bu, ya. Jadi DGT1 itu salah satu formulir yang harus diisi dalam rangka tax treaty. Jadi lebih baik Ibu ke kantor pajak deh supaya pasti ya. Ibu mesti ke kantor pajak untuk minta daftar data-data apa saja yang mesti disiapkan dalam rangka untuk mempersiapkan tax treaty ini. Karena kalau ada yang nggak lengkap, satu aja prosedur nggak lengkap, maka ini dibatalkan nanti. Gitu, Bu, ya. Tetap akan dipotong PP 21 PP 26 yang 20%. Gitu. Supaya berlaku efektif tax treaty, maka mesti diisi dengan benar dan lengkap ya DGT1 ini, dan harus dicentang ketika Ibu lapor PPh 26 nanti. Gitu, Bu. Lebih aman ke kantor pajak deh, biar pasti apa aja yang mesti diisi di DGT-nya. Gitu, Bu. Teman-teman tuh, Bu, di JJ. Ibu Revalian, selama ini saya dagang. Kalau bayar supplier tuh suka transfer ke rekening istri dan ke rekening kedua biar menghindari biaya admin. Cara seperti itu aman atau harus bikin rekening sendirian aja, Pak? Nggak ada masalah sih, Bu, ya, nggak ada masalah. Yang penting dilaporkan aja gitu. Jadi kalau ditransfer ke rekening istri, tetapi kan tetap dilapor di SPT suaminya gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Yang tidak boleh adalah uangnya ada masuk tetapi nggak dilapor sebagai omset, itu nggak boleh gitu, Bu. Jadi kalau
Yang penting ketika uang itu masuk, mau ke rekening kita, rekening istri, atau rekening anak, atau rekening siapapun, kalau kita lapor dengan benar itu nggak ada masalah. Yang penting sih gitu, Bu. Dilapor dengan benar aja. Oke. Nah, teman-teman tuh Bu Revalian. Yang penting sih omset ya. Omset dilapor dengan betul, bayar pajaknya udah beres. Oke. Ibu Yuni Yudhistiro. Malam kok, malam Bu Yuni. Apa benar sekarang harus mengkreditkan PPN masukan di masa yang sesuai? Jawabannya betul. Misal faktur masukan Agustus tidak boleh dikreditkan maksimal 3 bulan setelahnya kayak sebelumnya. Jadi gini, aturan itu belum dicabut Bu ya. Aturan itu belum dicabut. Artinya PPN masukan boleh dikreditkan di bulan ini plus bulan depan atau bulan depannya. Itu aturan belum dicabut. Tetapi sistem DJP online kita itu sudah otomatis ya. Sistem DJP online itu ketika pihak sana mengupload, pihak kita langsung terima gitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menunda mengkreditkan PPN masukan. Gitu Bu ya. Nah, sekarang ini kita masih boleh memilih. Sekarang ini kita masih boleh milih mana yang kita mau kreditkan, mana yang kita tidak mau kreditkan, mana yang kita mau buang ke bulan depan. Nanti setelah Kortes sudah nggak bisa. Tahun depan nih, ketika Kortes berlaku, nggak ada lagi begituan. Semua PPN masukan langsung otomatis masuk dan harus kita kreditkan di bulan tersebut. Gitu, Bu. Dan menurut gue ini benar, ya. Ini benar ya. Zaman dulu tuh gini, zaman dulu kenapa negara kasih waktu 3 bulan? Karena seringkali faktur pajak itu terlambat datang gitu loh. Faktur pajak bulan Agustus tetapi baru nyampe ke kantor kita tuh di bulan September, Oktober gitu loh. Makanya dikasih waktu untuk kita mengkreditkan gitu. Namun sekarang ketika PPN masukan otomatis masuk, ya sudah, nggak perlu tunda-tunda, langsung aja dikreditkan di bulan tersebut. Gitu ya. Nah, nanti ketika Kortex itu sudah wajib. Sekarang masih boleh ditunda untuk pengkreditan PPN masukan, tetapi ketika Kortex udah nggak ada cerita. Semua PPN masukan harus dikreditkan di bulan tersebut. Dan memang begitu seharusnya. Gitu ya. Teman-teman tuh Bu Yuni. Bapak Kevin Anderson, after SP2DK, bagusnya minta BAP atau tidak ya? Wajib diminta Pak ya, wajib diminta ya BA SP2DK-nya atau SP3 P2DK itu namanya ya, nama resminya. SP3 P2DK itu wajib diminta Pak ya, jangan sampai tidak diminta. Semua teman tuh Pak Kevin. Bapak V Paul 90. Kok kalau WPOP menyewakan kendaraan kepada PT, apakah potongannya 2%, tidak 0,5%? Betul ya, 2%. Saya masih menggunakan PP23, tetapi dari PT menginfokan potongan sewa 2%. Sudah betul Pak ya, PT betul ya. Jadi penghasilan sewa kendaraan kita itu harus dipisahkan dengan usaha dagang kita. Untuk usaha dagang itu betul 0,5%. Tetapi untuk sewa kendaraan ini spesifik. Ini menggunakan PPh umum. PPh umum itu adalah PPh orang pribadi progresif yang 5%, 15, 25, 30. Nah, PT itu memotong kita itu PPh 23 sebesar 2%. Nanti di SPT tahunan kita menghitung sendiri PPh progresifnya. Setelah terhitung PPh progresifnya, kita kurangkan nilai pajak itu dengan yang sudah dipotong oleh pihak lain. Nah, oleh si PT itu. Selisih itulah yang kita bayarkan di SPT tahunan. Gitu Pak ya. Jadi Bapak nanti di SPT tahunan pribadi, Bapak punya 2 penghasilan. Satu yang PPh final bayar 0,5%, satu yang sewa kendaraan bayarnya PPh progresif. Oke. Sama teman tuh Pak V Paul 90. Ibu Ningkawa, Direktur PT dapat gaki di PT. Gaki itu apa ya? Gaji pokok ya. Bekerja juga sebagai freelance, bikin konten di CV ayahnya. Apakah boleh? Jawabannya boleh ya. Laporan PPh-nya gimana? Nah, jadi nggak ada masalah. Jadi dari PT dia bekerja, kan nanti kan dia dapat yang namanya bukti potong A1, ya kan, 1 lembar. Dari freelance di CV ayahnya, nanti kan dia dapat yang namanya bukti potong PPh 21 bulanan kan. Nah, intinya gini, intinya nanti di SPT pribadi dia, semua penghasilan dia kumpulkan nilai jumlahnya, dia hitung pajaknya, kemudian dia kurangkan dengan semua bukti potong yang sudah dipotong oleh pihak lain. Oleh si PT iya, oleh CV iya, oleh yang lain iya. Gitu, Bu. Jadi bukti potong dia kumpulkan, dia input dalam SPT tahunan, begitu juga dengan nilai gaji dan nilai freelance-nya, dia kumpulkan nilai rupiahnya, dilaporkan di SPT tahunan, tinggal dihitung. Kurangnya berapa dia bayar. Beres. Gitu, Bu ya. Semua teman tuh Bu Ningkawa.
Ibu Ayuriza. Kalau sebelumnya pegawai yang di bawah PTKP itu belum dibuatkan bukti potong, apakah ada sanksinya kok? Sanksinya disuruh pembetulan, Bu ya. Apakah perlu dilakukan pembetulan SPT masa PPh 21? Jawabannya perlu. Jadi gini, takutnya nanti akan diperiksa kemudian disuruh pembetulan. Gitu doang sih, sama aja sih. Jadi lebih baik dari sekarang pembetulan. Jadi nanti gini, Bu, nilai beban gaji di akunting kita harus sama dengan nilai bruto gaji di PPh 21. Harus sama persis. Kalau berbeda, nanti kena SP2DK. Intinya sih gitu, Bu ya. Jadi, supaya sama gimana? Maka setiap orang harus dibikinkan bukti potong PPh 21. Gitu, Bu. Oke. Perlu pembetulan, Bu ya. Lebih baik begitu. Semua teman tuh, Bu Ayu. Bapak Bugatti 88. Malam Pak Bugatti. Jika pemegang saham pinjam uang kepada PT, apakah wajib surat perjanjian? Jawabannya iya. Yang ada cuma bukti transfer. Apakah bisa dipermasalahkan? Jawabannya bisa, Pak ya. Jadi lebih baik dibikin aja perjanjian tertulis saja, gitu. Kan tidak wajib notaris ya. Tidak harus ke notaris, yang penting ada surat dokumen supaya aman gitu, supaya ada dokumennya aja sih, ya. Jadi tinggal dibikin surat perjanjian. By the way, berarti kan piutang di PT ya. Kalau piutang di PT sih berarti tidak perlu kena bunga, tetapi kalau hutang di PT akan kena bunga. Pinjam uang ke PT, berarti kan pinjam uang ke PT kan berarti PT piutang ya. Kalau di PT piutang berarti nggak ada masalah. Gitu. Apakah perlu surat perjanjian? Lebih baik dibikin saja, Pak ya. Dibikin supaya aman. Semua teman tuh Pak Bugatti. Ibu Suri Yuni. Malam Bu Suri. Kalau buat badan CV, bolehkah dalam satu tempat buat 3 CV? Jawabannya boleh-boleh aja, Pak ya. Satu tempat bikin 3 CV itu boleh-boleh aja, tetapi harus dipisahkan, Pak, dari hulu ke hilir, Ibu ya. Dari pembelian, kemudian barang dagang, kemudian dijual, rekeningnya semua dipisahkan. Kalau perlu dikasih tembok, kalau perlu dikasih kaca atau dikasih triplek, pokoknya dibedakan. Gitu, Bu ya. Jangan sampai campur aduk barangnya, jangan ya, jangan tuh bahaya. Jadi boleh satu tempat silahkan, tetapi dipisahkan, barangnya dipisah, rekeningnya dipisah, pembelian dipisah, penjualan dipisah, supaya rapi, supaya tertib administrasi, gitu ya. Sama teman tuh Bu Suri. Bapak Dek Geng. Malam kawan, malam Pak Dek Geng. Jika pajak 2020 sudah selesai diperiksa, apakah pajak 2021, 22, 23 ada potensi diperiksa juga? Jawabannya ada potensi, Pak ya, tetapi belum tentu. Ya, kita nggak usah khawatir. Kita siap saja. Kalau memang dia mau periksa, ya kita siap diperiksa. Itulah nasib kita. Jadi, kita tidak perlu berusaha mencegah pemeriksaan. Biarin aja. Kalau memang dia mau periksa, ya periksa aja. Nggak ada masalah. Gitu, Pak ya. Jadi bisa saja diperiksa karena DJP punya kewenangan. Suka-suka dia mau periksa kita. Tugas kita adalah jagain diri kita sendiri dan kita harus siap dengan pemeriksaan. Gitu ya. Sama teman tuh Pak Dek Geng. Ibu Revalian. Saya kan dagang dari 2021. Oh, sorry. Sebentar ya, Bu ya. Saya kan dagang dari 2021, tetapi omsetnya masih 300 juta. 2022 udah tembus 1 miliar. Kalau lapor mundur, PPh final 2021 atau 2022, Pak. Jadi gini, Bu. Kalau Ibu berniat baik, dari 2021, Bu ya. 2021 dilapor, bayar pajaknya. 2022 dilapor, bayar pajaknya, plus denda semuanya ya. Nah, kemudian 2023 dilapor juga. Kalau Ibu berniat baik seperti ini, Bu, yang benar. Oke? Tetapi kalau Ibu merasa, aduh, terlalu jauh kalau mau 2021, ya sudah, 2022 aja deh ya. 2022 aja, Ibu langsung akui omsetnya 1,3 miliar. Gitu, Bu, beres ya. Berarti kan omset 2 tahun diakui di 2022. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Tetapi kalau mau benar, yang benar adalah mundur ke kondisi sebenarnya, yaitu 2021. Oke? Sama teman tuh Bu Revalian. Bapak Wendy Tarus, malam. Halo Pak Wendy, malam Pak. Bapak Burhan Chen 456. Malam Pak Burhan. Kalau perusahaan tahun 2020 omset jual jagung sudah di atas 4,8 M. Oke.
Terus 2022 dilakukan PKP, disetujui KPP. Oke. Apakah Fiskus boleh melakukan STP sanksi tidak menerbitkan faktur pajak? Jawabannya bisa, Pak ya. Bisa terjadi. Jadi Bapak ketika Bapak sudah menjadi PKP, maka Bapak wajib terbitin faktur pajak ya, wajib Pak ya. Wajib. Nah, tetapi kan ini jagung nih. Jagung itu kan mungkin tidak perlu PPN ya. Kalau jagung ini adalah barang yang bebas PPN, maka Bapak tetap mesti terbitin faktur pajak ya, tetap wajib terbit faktur pajak tetapi nilai PPN-nya nol. Oke. Nah, jadi memang sudah selayaknya ketika Bapak PKP, Bapak perlu terbitin faktur pajak walaupun nilai PPN-nya nol. Nah, sekarang gimana nih? STP sudah terbit nih. Nah, Bapak coba negosiasi dengan pihak KPP atau Kanwil ya. Bilang aja, saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti, mulai ke depannya oke lah, saya buka faktur pajak dengan normal. Tetapi yang sebelumnya kan saya juga nggak diedukasi nih sama KPP. Tolonglah jangan di STP gitu. Minta dibatalkan STP-nya. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Burhan Chen. Bapak Wendy Taurus. Apakah setelah pemeriksaan boleh pembetulan? Tidak bisa, Pak ya. Kalau pemeriksaan itu tidak bisa pembetulan dan tidak perlu pembetulan. Karena hasil pemeriksaan itulah yang beres. Ya. Hasil pemeriksaan itulah yang benar. Itulah yang mesti kita bayar pajaknya. Sudah selesai. Kalau kita sudah bayar pajak, ya apakah perlu pembetulan? Nggak perlu lagi. Gitu. Tetapi kalau Bapak merasa akuntingnya perlu dibenarkan, silahkan dibetulkan. Tetapi itu sudah tidak mempengaruhi pembetulan, sudah tidak mempengaruhi pemeriksaan sama sekali. Gitu ya. Jadi sudah bebas saja pemeriksaan, nggak ada masalah. Oke? Tidak ada pembetulan, tidak perlu. Kalau mau boleh, tetapi tidak pengaruh kepada hasil pemeriksaan. Oke? Semua teman tuh Pak Wendy Tarus. Bapak Rohmah Siti, Ibu ya Ibu. Staf pajak kantorku potong PPh 21 karyawan dan karyawannya resign. Apakah uang PPh yang sudah dipotong bisa dikembalikan? Jawabannya bisa ya. Karena karyawan resign tidak bekerja selama 1 tahun. Jawabannya bisa ya. Ibu perlu hitung berapa PPh yang kelebihan potong. Ibu transfer balik ke orangnya. Oke, transfer balik ke orangnya. Kemudian Ibu langsung bikin A1 ya. Langsung bikin A1 di bulan tersebut untuk orang itu, kasih ke dia. Kemudian akan muncul LB. Nah, LB di bulan tersebut langsung disebar ke kompensasi ke bulan tersebut atau ke bulan berikutnya. Gitu Bu ya. Nah, teknisnya bagaimana? Coba Ibu cek ke Google, ada banyak ya. Di Google, di YouTube juga bisa, di tempatnya Pak Faris Yustian juga bisa. Oke. Teman-teman tuh Pak Rohma, Ibu Siti ya, Bu Siti. Ibu Yuliana Lee. Makasih kok penjelasannya. Tetapi konsultan saya mengharuskan ikut benchmark. Goblok tuh konsultannya, bego tuh konsultannya. Bercanda ya Bu Yuliana ya. Gini ya, yang namanya bisnis itu kan bisa naik bisa turun ya. Usaha saya tidak harus sama dengan usaha orang lain ya. Karena orang lain lagi bagus kan belum tentu saya bagus. Karena orang lain lagi rugi kan belum tentu saya rugi gitu ya. Jadi tidak perlu kita ngikutin benchmark. Kita perlu mengikuti kondisi sebenarnya gitu ya. Jangan ikuti konsultan itu Bu ya. Itu konsultan abal-abal tuh, bego tuh konsultannya. Bercanda Bu ya. Bercanda. Ya enggak lah Bu ya. Kita harus ikuti kondisi sebenarnya ya. Bukan ngikuti benchmark dan aneh-aneh itu nggak usah diikutin Bu. Ikutilah kondisi sebenarnya. Thank you Bu, sama teman-teman Bu Yuliana Lee. Ibu Ningkawa, NPWP cabang sudah tidak aktif, boleh ditutupkah? Apa akan diperiksa? Kalau cabang sih boleh Bu ditutup ya, tetapi saya selalu mewanti-wanti yang namanya tutup NPWP itu akan diperiksa gitu. Walaupun cabang itu cenderung akan lebih ringan pemeriksaannya ya, tetapi kan tetap diperiksa gitu ya, tetap diperiksa. Yang namanya pemeriksaan kalau pakai konsultan kan masih bayar lagi, kan gitu. Jadi kalau saya sih nggak usah cari gara-gara lah, kan lagi pula cabang nggak usah lapor kan cabang tidak usah lapor SPT tahunan. Kalau dia tidak aktif, dia tidak usah lapor PPh bulanan. Biarin aja gitu terus, nggak usah pusing gitu Bu. Kalau mau tutup, saya wanti-wanti, khawatir ada pemeriksaan. Kalau pemeriksaan nanti bisa melebar kemana-mana, gitu sih Bu. Jadi kalau saya sih nggak usah ditutup lah, biarin aja lah. Kalau cabang mah, oke. Semua teman tuh Bu Ningkawa. Ibu Yuliana Lee, live malam ini tolong diupdate ke YouTube. Ya Bu, besok Bu ya. Besok siang kita update ke YouTube. Kita edit dulu ya. Thank you Bu Yuliana. Semoga terbantu. Ibu DJJ, makasih kok. Sama-sama Bu. Bapak ide bermain anak.id. Mau tanya, saya karyawan mau buka usaha. Tetapi
KSWP DJP online tidak bisa cetak suket PP55. Itu bagaimana? Apakah saya tetap bisa pakai 0,5%? Jawabannya bisa, Pak ya. Jawabannya bisa. Jadi suket PP55 itu bukanlah tanda orang itu boleh atau tidak boleh pakai PPh25, PPh final ya, tidak ya. Jadi tidak usah masalah, tidak masalah. Bapak tidak usah cetak suket PP55, tidak perlu. Bapak bisa langsung menggunakan PPh final 0,5%. Yang penting omsetnya masih di bawah 4,8 M. Gitu Bu, gitu Pak ya. Nah, kenapa orang nggak bisa mencetak suket PP55? Dikarenakan KLU-nya masih nyangkut yang dulu karyawan, gitu loh. Dia masih nyangkut KLU ke KLU karyawan atau pekerja bebas. Walaupun kita sudah ganti KLU nih ya, kita sudah ganti KLU, kita sudah buang karyawannya, tetap nggak bisa. Karena di database pajak itu masih nyangkut. Jadi nggak apa-apa. Biarin aja, nggak usah bikin suket PP55, tetapi orang pribadi tetap boleh pakai PPh final 0,5% ya, walaupun dia tidak punya suket. Tetap boleh. Oke. Semua terbantu Pak ide bermain anak.id. Bapak India Sierra Tanggo. Kau mau tanya, kalau di awal buat NPWP, saya lupa centang memilih pasal 17. Terus setelah 3 bulan, omset sudah 4,8 M. Yang artinya saya harus memakai tarif PPh UMKM sampai akhir tahun. Betul Pak ya, betul. Jadi kalau Bapak tidak mencentang pasal 17, walaupun Bapak sudah melewati 4,8 M, tetap harus pakai PPh final UMKM sampai akhir tahun, gitu Pak. Tetapi kalau Bapak merasa terlalu berat menggunakan PPh UMKM, Bapak boleh langsung nih, malam ini juga nih, Bapak centang ke DJP online, Bapak pilih yang namanya KSWP, kemudian pilih yang namanya memilih PPh umum. Oke? Bapak pilih PPh umum, Bapak cetak surat itu, maka di tahun ini Bapak pakai PPh umum. Gitu sih. Nah, tapi biasanya sih orang lebih suka PPh final ya, lebih enak. 0,5% final Pak, beres, lebih enak. Oke, sama teman-teman Pak India Sierra Tanggo. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Kita akan tampung yang belum terjawab, akan kita jawab di video YouTube ya teman-teman ya. Silahkan subscribe di YouTube kita Pajak Smart. Oke, saya tampung dulu ya yang belum terjawab ya. Mohon maaf teman-teman ya. Ada Pak Obi Wi, ada Bapak Kevin, ada Bu Spilion, kemudian Ibu Ayu Riza, kemudian Bapak PR Selekan, Bapak Ko Asyang. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, nanti kita jawab di YouTube ya. Ibu Ayu Riza A. Kemudian Ibu Agnes Priscilia. Oke. Ibu Preskesan. Kemudian Bapak ide bermain anak.id. Kemudian Ibu Ningkawa. Kemudian Bapak Burhancen 456. Kemudian Ibu Ningkawa. Kemudian Ibu Yuri Yuni. Oke, teman-teman ya, mohon maaf semua yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di YouTube dan teman-teman silakan subscribe YouTube kita Pajak Smart dan juga di Instagram ini akan kita publish untuk setelah kita live ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa semuanya. Thank you. Sampai jumpa lagi Senin depan jam 8. Mari.